Abad ke-19 adalah masa para penemu hebat dunia. Semua tahu bahwa Thomas Edison adalah salah satu penemu paling terkenal dan paling dikagumi dalam sepanjang sejarah. Sedangkan Nikola Tesla bisa dibilang kurang terkenal. Namun saat ini namanya cukup populer berkat perusahaan mobil listrik yang dimiliki oleh Elon Musk. Baiklah, video kali ini akan membahas perjalanan hidup Nikola Tesla dari lahir sampai kematiannya. Nikola Tesla lahir di kota Smiljan atau saat ini dikenal sebagai Kroasia. Dia lahir pada tanggal 10 Juli 1856. Nikola Tesla lahir saat badai petir terjadi. Sang bidan yang membantu proses persalinan mengatakan anak ini akan menjadi anak kegelapan, tapi ibunya mengatakan tidak, terang. Ayah Tesla adalah seorang pendeta ortodoks yang ingin putranya mengikuti jejaknya menjadi seorang pendeta. Namun sayangnya Nikola Tesla hanya tertarik pada sains. Sedangkan ibu Tesla hanyalah ibu rumah tangga biasa yang hobi merakit peralatan rumah tangga agar memudahkan pekerjaannya, dan tentunya Tesla menyukai sumber daya ciptaan ibunya. Mungkin bisa dikatakan bahwa kecerdasan Nikola Tesla berasal dari ibunya. Pada usia 17 tahun, Nikola Tesla jatuh sakit karena terserang penyakit korela dan hanya berbaring di tempat tidur selama 9 bulan lamanya. Saat itu, ayahnya berjanji akan menyekolahkan Tesla ke pendidikan sains terbaik jika ia sembuh dari penyakitnya. Secara ajaib, ia pun sembuh. Sang ayah pun menepati janjinya dan mengirimnya untuk kuliah di Politeknik Austria di Graz. Di tahun pertamanya kuliah, dia unggul dalam bidang sains dan mendapatkan nilai tinggi. Saat itu, dia terpesona oleh fenomena misterius listrik dan ingin mengetahui lebih banyak tentang kekuatan listrik yang menakjubkan. Dia bekerja keras, mempelajari ilmu listrik dengan tekun dan melakukan banyak eksperimen hingga lupa untuk tidur. Akhirnya, gurunya menulis surat ke orang tuanya untuk memperingatkan bahwa Tesla bisa meninggal ketika ia bekerja terlalu keras. Tesla mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Dia mudah mengingat kalkulus di kepalanya dan dapat berbicara 8 bahasa. Namun sayang, meskipun cerdas, dia tidak pernah menyelesaikan sekolahnya karena kecanduan judi. Dan dia menghindar dari keluarganya agar tidak diketahui kehidupannya. Dan teman-temannya mengira bahwa Tesla sudah tenggelam di sungai. Tesla suka berkeliling Eropa dan akhirnya tiba di Budapest dan bekerja sebagai tukang listrik di sebuah perusahaan telepon. Pada tahun 1882, ia menetap di Paris untuk bekerja di perusahaan listrik milik Thomas Edison. Dia mulai memasang lampu dalam ruangan dan tentunya para manajer memperhatikan bakatnya dan menyuruhnya melakukan pekerjaan yang lebih rumit, seperti merancang dinamo dan motor. Tentunya pekerjaan Tesla selalu memuaskan hingga sang manajer mengajaknya untuk melakukan perjalanan di seluruh Eropa, memperbaiki masalah di cabang perusahaan Edison lainnya. 2 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1884, manajer Tesla menawarinya untuk bekerja di salah satu perusahaan Edison di New York. Dia setuju dan tiba di Amerika hanya dengan uang 4 sen di sakunya karena telah dicuri di perahu selama perjalanan. Tesla awalnya mempunyai kesan baik terhadap Edison dan Edison juga terkesan dengan Tesla. Edison mengatakan, "Saya mempunyai banyak asisten yang bekerja keras, namun Andalah yang paling mengambil alih penuh tanggung jawab." Sedangkan Tesla mengatakan, salah satu peristiwa besar yang terjadi dalam hidup saya adalah bertemu dengan Thomas Edison. Pria luar biasa ini tidak terlalu banyak terjun dalam pelatihan ilmiah, namun telah mencapai banyak hal membuat saya takjub. Rasa saling mengagumi ini tidaklah bertahan lama.
Mereka saling beradu pendapat mengenai bagaimana listrik harus disalurkan di masyarakat. Edison lebih menyukai arus searah atau direct current yang disebut dengan DC, di mana muatan listrik hanya mengalir dalam satu arah. Sedangkan Nikola Tesla lebih cenderung menyukai muatan listrik arus bolak-balik atau alternating current AC. Karena dia menganggap bahwa muatan listrik dapat berubah arah secara berkala. Tesla melihat kelemahan dari arus searah yang mengalir melalui saluran listrik dalam satu arah pada tegangan konstan. Kelemahan yang paling menonjol arus searah hanya dapat menjangkau 1 mil sebelum kehilangan daya. Tesla merasa menemukan solusi yang lebih baik, yaitu arus bolak-balik atau alternating current AC. Menurutnya, mengubah arah sangat penting untuk menjaga pasokan listrik tetap stabil. Artinya, perangkat ini dapat memberikan lebih banyak daya dan mentransmisikan daya dalam jarak yang lebih jauh tanpa kehilangan daya. Inilah alasan mengapa AC memberi daya pada rumah kita saat ini dan peralatan besar lainnya. Sedangkan DC memberi daya pada benda-benda kecil seperti senter, jam dinding, dan lain-lain. Ketika Tesla mencoba meyakinkan Edison tentang manfaat dari AC, namun Edison tidak peduli dengan AC karena hal itu dapat merugikan penjualan arus searah atau Edison tidak ingin kehilangan royalti yang diperolehnya dari hak paten DC miliknya. Pada suatu ketika, Nikola Tesla ditawari bonus sekitar $50.000 jika ia dapat memperbaiki beberapa mesin yang beroperasi untuk DC di perusahaan Edison. Namun, ketika ia menyelesaikan pekerjaannya, ia mengklaim bonusnya dan Edison menolak untuk membayarnya. Edison pun mengatakan kepada Nikola Tesla bahwa kamu tidak mengerti humor Amerika kami. Tesla pun berhenti bekerja di perusahaan Edison dan menulis sebuah perkataan di buku hariannya, Goodbye the Edison Machine World. Tesla mulai membangun perusahaannya sendiri pada tahun 1885 dengan harapan dapat menemukan investor yang tertarik dengan konsep motor AC yang telah ia patenkan. Konsep AC atau arus bolak-balik adalah teknologi yang benar-benar baru sehingga sangat sulit dimengerti oleh siapapun. Sehingga para investornya tidak tertarik dan memutuskan mengambil alih perusahaan tersebut. Setelah kehilangan perusahaannya, Tesla harus mengambil pekerjaan menggali parit dengan upah $2 sehari hanya untuk bertahan hidup. Namun dia bangkit untuk merubah nasibnya hingga pada tahun 1887 Tesla menemukan motor induksi yang menggunakan arus bolak-balik AC. AC motor merupakan cara paling efisien untuk mengubah listrik menjadi tenaga mekanik. Hal inilah yang dapat menggerakkan kendaraan hingga perusahaan Tesla saat ini melabeli perusahaannya berdasarkan nama penemunya. Dia mematenkan motor tersebut dan memamerkannya. Pengusaha George Westinghouse tertarik dengan konsep AC. Ia percaya bahwa AC adalah transmisi listrik jarak jauh. Jadi dia membeli paten AC Tesla seharga $60.000 dan menawarkan saham Tesla dan royalti sebesar $2,50 untuk setiap satuan daya yang terjual. Dan perusahaan Westinghouse mempekerjakan Tesla sebagai konsultan dengan upah $2.000 per bulan. Dan perang arus pun dimulai. Edison pun mulai menjatuhkan Westinghouse dan Tesla. Dia ingin disilah yang menjadi pilihan utama masyarakat untuk penerangan rumah-rumah mereka. Edison pun mulai bersekutu dengan J.P. Morgan yang pada saat itu menjadi banker yang berkuasa di Amerika Serikat. Pertarungan melawan Tesla dan Westinghouse dikenal sebagai The Current War atau perang arus. Edison pun mencoba melakukan propaganda dengan diam-diam membiayai kursi listrik yang menggunakan arus bolak-balik untuk membuktikan betapa berbahayanya arus bolak-balik atau AC.
Ia pernah menyetrum seekor anjing di laboratoriumnya di New Jersey. Edison sendiri mengakuinya dalam sebuah artikel yang diterbitkan dan menulis, "Saya sendiri pernah melihat seekor anjing besar yang sehat terbunuh seketika oleh arus bolak-balik." Perusahaan Edison juga menyiksa hewan di depan umum untuk membuktikan pendapatnya tentang bahaya penggunaan AC. Pada tahun 1903, mereka mengeksekusi seekor gajah sirkus bernama Topsy dengan menyetrumnya menggunakan AC milik Tesla. Sehingga Tesla pun berusaha mencoba meyakinkan orang-orang bahwa AC aman dengan mendemonstrasikannya pada dirinya sendiri. Dalam pertunjukan dramatis di Universitas Columbia, dia memegang bola kuningan di masing-masing tangannya dan menyentuh transformator tegangan tinggi yang sekarang dikenal dengan kumparan Tesla. 250.000 volt mengalir ke seluruh tubuhnya. Sebuah surat kabar melaporkan bahwa dia dikelilingi lidah api listrik. Pada tahun 1893, Tesla dan Westinghouse mencetak kemenangan besar karena mengalahkan Edison untuk menerangi pameran listrik pertama dunia di Chicago dengan menggunakan arus bolak-balik AC. Tentunya AC dapat menerangi 27 juta orang yang hadir pada pameran tersebut dibandingkan dengan DC milik Edison. Hal inilah yang membuka mata masyarakat kalau AC milik Tesla akan menjanjikan masa depan. Kesuksesan kembali terjadi ketika mereka kembali mengalahkan General Electric milik Edison. Mereka membangun pembangkit listrik arus bolak-balik pertama di dunia di air terjun Niagara. Ini adalah mimpi Tesla saat kecil saat dia pernah melihat gambar air terjun dan memberitahu pamannya bahwa suatu hari dia akan pergi ke Amerika dan menangkap energi Niagara. Pembangkit listrik tenaga air sukses besar dan membantu menerangi Buffalo, New York. Pembangunan pabrik ini menjadikan Tesla sebagai pionir dalam energi terbaru dan patungnya dapat ditemukan di air terjun Niagara saat ini. Kita dapat melihat saat ini hampir semua rumah ditenagai oleh AC, sedangkan DC mentenagai barang-barang yang lebih kecil. Westinghouse dan Tesla berhasil memenangkan perang arus dan arus searah pun mulai dihapuskan. Namun meskipun mereka memenangkan perang arus, terjadi masalah terhadap perusahaan Westinghouse yang membawanya kerugian finansial dan membuatnya terlilit utang sebesar 10 juta dolar. Pada tahun 1897, Westinghouse pergi ke Tesla dan memohon agar royaltinya dapat dikurangi dalam upaya untuk menyelamatkan perusahaannya. Tesla begitu belas kasihan kepada temannya sehingga dia memutuskan kontraknya dan melepaskan royaltinya sama sekali. Dia berterima kasih kepada Westinghouse karena mempercayainya saat tidak ada orang lain yang mempercayainya. Tesla dengan rela meninggalkan royalti sebesar 12 juta dolar. Seandainya dia mempertahankan royalti tersebut dari waktu ke waktu, kemungkinan besar dia akan menjadi orang terkaya di dunia dan orang pertama yang memiliki kekayaan bersih 1 miliar dolar. Tentunya lebih banyak kalau dijumlahkan saat ini. Tindakan belas kasih Tesla ini menyelamatkan perusahaan Westinghouse. Sebagai imbalan, Westinghouse membayar Tesla sebesar 216.000 dolar untuk hak penggunaan paten AC miliknya. Dengan jumlah uang tersebut, Tesla menjadi mandiri secara finansial dan mendirikan serangkaian laboratorium di New York untuk proyek-proyek baru dan ia dikunjungi oleh orang-orang kaya dan terkenal. Termasuk temannya yang bernama Mark Twain, salah satu penulis Amerika terhebat sepanjang masa. Di laboratorium, dia banyak bekerja untuk menciptakan penemuan-penemuan barunya. Dia memegang lebih dari 300 paten sepanjang hidupnya. Ia juga memelopori teknologi sinar X dengan bereksperimen dengan radiasi. Ini adalah hasil ronggen pertamanya. Penemuan yang paling menonjol ialah remote control pertama. Pada tahun 1898, ia mengendalikan miniatur perahu di Madison Square Garden di New York. Itu adalah lebih maju dari penemuan sebelumnya, sehingga orang banyak mengira dia menggunakan sihir untuk membuatnya bergerak.
Kalau saat ini kita bisa menyamakannya sebagai drone yang dapat dikendalikan dari jarak jauh. Salah satu penemuan yang terkenal adalah kumparan Tesla, sebuah perangkat yang dapat menghasilkan listrik bertegangan tinggi dalam jumlah besar. Karena kumparan tersebut, ia dapat mengirim dan menerima sinyal radio yang kuat jika sinyal tersebut bersonasi pada frekuensi yang sama. Saat Tesla sedang bersiap untuk menyiarkan sinyal radio pertamanya sejauh 50 mil ke West Point, New York, bencana menimpanya. Terjadi kebakaran yang menghancurkan laboratoriumnya pada tahun 1985. Ia kehilangan penelitian dan peralatannya. Api yang membakar tersebut menjadi titik balik dari hidupnya yang berujung ke terpurukan. Setelah beberapa tahun kemudian, Tesla baru mengajukan paten untuk penemuan radionya. Namun, pada saat yang sama muncul seorang penemu Italia bernama Guglielmo Marconi yang juga mengembangkan radio di Inggris. Ia mencoba memperoleh hak paten di Amerika Serikat, namun ditolak karena terlalu mirip dengan milik Tesla. Namun segalanya berubah ketika Marconi berhasil menarik perhatian Edison untuk berinvestasi pada penemuan radionya. Dan Edison menjadi insinyur konsultan Marconi di perusahaannya. Marconi berhasil menerima sinyal pertama di dunia yang dikirim melintasi Atlantik dari pemancar di barat daya Inggris ke Kanada Timur. Hal inilah yang membuat Marconi dikenal di dunia internasional. Tentunya pencapaian Marconi ini tidak lepas dari 17 paten Tesla yang digunakan dalam penemuannya. Tesla tidak pernah merasa keberatan atas pencapaian Marconi dari hasil patennya. Namun pada tahun 1904, kantor paten Amerika Serikat tiba-tiba berubah pikiran dan memberikan Marconi hak paten atas penemuan radio. Tidak pernah ada alasan yang diberikan atas keputusan ini. Namun dukungan finansial yang kuat yang diterima Marconi dari Edison dapat menjelaskannya. Marconi kemudian memenangkan Nobel Fisika pada tahun 1911 yang hanya dapat diraih berkat karya Tesla. Tesla pun sangat marah dan menggugat Marconi. Kasus ini berlarut-larut di pengadilan selama bertahun-tahun dan hanya diselesaikan demi kepentingan Tesla setelah kematiannya. Insiden radio tersebut rupanya berdampak negatif pada sisa karir Tesla. Misalnya, Tesla terobsesi untuk menghadirkan komunikasi nirkabel ke seluruh dunia dan membangun stasiun transmisi nirkabel besar di Long Island, New York, yang disebut dengan Wardenclyffe Tower. Sekali lagi, pemikirannya lebih maju dari zamannya. Namun, para pendukung dana tidak cukup percaya dengan proyeknya. Mereka menarik diri dan malah mengandalkan penemuan radio Marconi. Hal inilah yang mengakibatkan kehancuran finansial Tesla. Dia tidak punya pilihan selain meninggalkan proyek impiannya. Pada tahun 1905, dia akhirnya kehilangan menara Wardenclyffe karena disita. Kesehatan mental Tesla mulai memburuk dan menghabiskan hari-harinya di sebuah hotel yang bernama New Yorker. Tahun 1933, Westinghouse Corporation memperkerjakannya sebagai konsultan dan membayar kamar untuknya. Dia hidup tanpa sewa namun meninggal dalam keadaan memiliki hutang. Jadi, mengapa salah satu penemu terhebat sepanjang masa menghilang dan mati tanpa uang sepersen pun? Bisa dibilang kehidupan Tesla kurang beruntung saat api melahap laboratoriumnya di New York. Namun alasan utamanya adalah Tesla bukanlah seorang kapitalis. Dia membuat keputusan yang tidak akan diambil oleh mereka yang hanya memiliki kecerdasan bisnis, seperti menyerahkan royaltinya untuk motor AC. Dia tidak pernah khawatir dengan uang. Dia hanya prihatin dengan pencarian ilmu pengetahuan demi kemajuan umat manusia. Dia ingin mengubah dunia dan dia melakukannya. Berkat perusahaan Elon Musk, orang-orang mulai mengetahui banyak tentang orang yang menginspirasi perusahaan tersebut. Orang yang berjasa dalam penemuannya menggerakkan seluruh planet kita. Berkat penemuan Tesla, masyarakat modern dapat menikmati sebagaimana mestinya. Ibu Tesla memanggilnya anak terang dan dia benar-benar membuktikannya.